Gaza, dengan posisi strategisnya, hidup di balik perbatasan yang ditutup rapat-rapat baik darat maupun laut. Dari sini, dari titik-titik perbatasan yang sempit ini, ekonomi jalur Gaza bernapas, atau lebih tepatnya, mencoba. 7 penyeberangan yang menghubungkan jalur Gaza dengan dunia luar berada di bawah kendali Israel, memungkinkan Tel Aviv untuk secara praktis mengontrol pergerakan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan pergerakan manusia. Satu-satunya penyeberangan yang secara nominal di luar kendali Israel tidak luput dari keputusannya. Penyeberangan Rafah digunakan pintu gerbangnya untuk melintasnya individu dan barang melalui pengaturan keamanan. Namun sejak Mei 2024, Israel telah menguasainya dan menutupnya sepenuhnya. Menuju sudut jalur Gaza dan tidak jauh dari penyeberangan Rafah, terletak penyeberangan Kerem Shalom, Karem Abu Salem, yang paling penting secara komersial bagi jalur Gaza. Sebagian besar kiriman makanan dan bantuan melewatinya, tetapi jumlah dan jenis barang dikendalikan sepenuhnya oleh Israel. Di sebelah timur Rafah, di selatan jalur Gaza, terletak penyeberangan Al-Auda komersial yang telah ditutup sejak tahun 2008. Itu dialokasikan untuk masuknya bahan bangunan dan barang, tetapi sekarang telah ditinggalkan. Penyeberangan lain adalah penyeberangan Al-Qarara di timur Khan Yunis, yang tidak beroperasi dan hanya digunakan untuk tujuan militer Israel. Adapun penyeberangan Al-Muntar, Karni, di sebelah timur kota Gaza, dulunya merupakan arteri komersial utama untuk pertukaran barang dengan Israel, dirancang untuk menampung hingga 220 truk setiap hari. Hari ini, ia hanya beroperasi secara sangat terbatas dan telah menjadi di luar sistem ekspor Palestina. Di sebelah timur kota Gaza terletak penyeberangan Al-Shuja'iyah yang dialokasikan untuk pengangkutan bahan bakar dan telah digunakan secara sangat terbatas, dan setiap penghentian di sana berarti terhentinya rumah sakit, pembangkit listrik, dan toko roti. Di ujung utara jalur Gaza terletak penyeberangan Beit Hanun, Erez, satu-satunya pintu gerbang menuju tepi barat dan bagian dalam Israel. Itu berada di bawah kendali penuh Israel dengan ribuan pekerja, pedagang, dan pasien melewatinya setiap hari. Seiring dengan pembatasan darat yang diberlakukan pada Gaza, jalur Gaza juga dirampas salah satu saluran keluar alaminya yang paling penting, yaitu laut. Beberapa studi memperkirakan bahwa jika jalur Gaza mampu memanfaatkan lokasi strategisnya di pantai dengan mendirikan dan mengoperasikan pelabuhan laut yang efektif, itu akan mampu menurunkan biaya perdagangan sebesar 25%, meningkatkan ekspor sebesar 27,4%, dan menghasilkan pendapatan setara 127 juta dolar per tahun sebagai nilai tambah bagi ekonomi Gaza. Jadi, ada 7 penyeberangan yang dikendalikan oleh keputusan Israel yang berarti bahwa di Gaza, baik manusia maupun ekonomi tidak bernapas kecuali sejauh yang diizinkan oleh pintu gerbang yang penutupannya telah menelan biaya kerugian sekitar 17 miliar dolar selama 10 tahun menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa.